Yang paling cepatnya itu ya punya mursyid, suluk, mujahadah. Bahasa Imam Ghazali, kita harus mujahadah. Mujahadah itu sungguh-sungguh. Ya, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mujahadah di jalan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Sebenarnya kalau menurut saya tidak ada yang susah, Pak. Jalani saja pelan-pelan, pelan-pelan ya. Kalau diikuti aturannya lama kelamaan. Bahasanya gini, wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang senantiasa taubat dan senantiasa membersihkan diri. Jadi taubat senantiasa berulang-ulang kali itu, Pak. Ya. Nabi Muhammad itu kita kenal, Nabi Muhammad itu kan orang yang paling bersih, bening kolbunya kan. Dibelah Jibril udah 2 kali. Istighfarnya sehari semalam berapa kali? Tobatnya 100 kali, Pak. Astagfirullahaladzim. 100 kali. Itu tingkat Nabi Sayyidul Anbiya. Artinya memang harus dibersihkan terus. Beliau tidak mau sampai kotor, buram kolbunya. Maka nanti kalau sudah benar-benar kolbu kita seperti Nabi bening bersih, nggak ada yang gaib lagi. Yang gaib cuma zat Allah. Ruh terlihat Nabi, bisa melihat ruh para Nabi. Di Masjid Aqsa sholat bersama para Nabi. Malaikat, Nabi sering melihat malaikat Jibril. Nggak ada yang gaib lagi, Pak. Sampai begitu nanti puncaknya. Kalau sudah bening bersih kolbu. Surga, neraka, dilihat Nabi semua. Maka karena Nabi itu kalau cerita surga kepada sahabat, itu sahabat benar-benar seperti berada di surga. Begitu dia pulang ke rumahnya, ngambek dia. Iya, aku munafik katanya. Kenapa Hanzalah? Lapor sama Bakar. Iya, aku ini munafik. Kenapa? Waktu bersama Rasul cinta surga, rasanya kita sudah berada di surga. Begitu pulang ke rumah lupa semuanya. Itu ruhani qalbu Rasul tuh. Ya. Kayak dibawaannya kita, Pak, langsung ke surga itu. Jadi terbayang hati kita itu kepada surga. Nabi begitu. Ya. Itulah kuatnya ruhani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kita harus bersihin. Nah, kalau bahasa saya, kalau Nabi 100 kali sehari semalam, istighfarnya kita, aku nih sama Rasul nih 1:100 pun belum tentu. Berarti istighfarnya 100 kali 100, 10.000. 10.000 aja. Kalau rajin istighfar nanti lama-lama kebuka. Saya ketemu dengan 2 orang, Pak. Saya tanya, orang ini sering ketemu Nabi, baik dalam mimpi maupun dalam kondisi antara sadar dan tidak. Lagi berzikir, kadang terpandang begitu. Saya tanya amalannya apa? Istighfar. Ribuan kali setiap hari, Pak. Istighfar, bersihkan qalbu. Ribuan kali setiap hari. Sampai dia betul-betul bersih. Maka tidak ada lagi nanti yang gaib. Karena qalbu, ruh, kalau bahasa sederhananya, logikanya, Pak, ruh bisa nggak mandang ruh dengan mata ruh? Bisa nggak? Ya pasti bisa kan? Masa ruh nggak bisa mandang ruh? Kalau ruh nggak bisa mandang ruh, berarti bukan ruh. Benar? Ya kenapa ruh kita nggak bisa mandang ruh? Ya karena belum melek dia. Masih ketutup. Ya kalau ketutup matanya kelihatan lah. Tapi kalau dia kebuka matanya, bersih bening, kelihatan. Maka kata Al-Ghazali, semuanya bisa. Alam kelihatan semua. Kalau sudah dibersihkan. Maka bahasa ilmu tingginya, kujadikan dia memandang dengan mataku. Ketika dia memandang mataku, nah kita menggunakan mata Tuhan memandang. Ya kalau pakai mata Tuhan, semuanya nggak ada yang gaib, ya kan? Kalau bahasa itu bahasa spiritual tingginya. Kalau bahasa syariatnya, ya tadi itu kita memandang dengan mata Allah. Kalau Allah katakan dunia ini tipuan, kita memandang hati kita, iya memang benar tipuan. Itu syariatnya. Nah, kalau hakikatnya seperti tadi, Pak. Ya. Nah, itu makanya sahabat-sahabat itu, sebahagian sahabat itu kata Al-Ghazali ya gitu. Ya Rasul, aku lihat ke atas ini kok kelihatan surga. Lihat ke kiri kok kelihatan neraka. Nah, pertahankan kondisi rohanimu. Bersihkan terus. Udah. Kemudian Hanzalah langsung berperang, kemudian dia meninggal dunia. Nah, itu sebagian sahabat seperti itu, ya. Artinya mereka juga membersihkan kolbu. Ada sahabat yang dibawa malaikat, dibawa jumpa Nabi Ibrahim, macam-macam. Mi'raj sahabat itu beda dengan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena makomnya beda.
Kadang dibawa malaikat Jibril dan Mikail, bawa jalan-jalan sana kemari oleh malaikat. Itu dalam hadis sahih disebut begitu ya. Jadi kalau bahasa saya, ya begitulah ilmunya. Maka kalau orang mau betul-betul mengasah, nanti dia akan ketemu, dia semakin yakin sama Allah. Karena alam ruh itu Pak, ini aja gitu, di balik kurang kosong ini. Kadang-kadang orang cerita ruh, kaji ruh ini kok kayaknya takut banget gitu. Padahal ruhnya tiap hari dia pakai. Kalau nggak kita pakai, ruh mana bisa bergerak ini? Iya kan? Coba ini perhatikan tangan saya ini. Gerak tangan saya. Yang gerakin tangan ini siapa nih? Harus gerakan. Gerakannya kan halus. Yang gerakinnya siapa? Yang gerakannya ruh saya kan. Kalau nggak ada ruh kan nggak bisa gerak ini Pak. Bapak bisa lihat ruhnya yang gerakan ini? Bisa? Nggak bisa kan? Karena kita lihatnya pakai kasat mata nggak kelihatan. Mana dia? Di sini di balik ruang kosong ini. Jadi ruh itu mana? Alam ruh itu di sini. Beda dimensi aja. Disambungkan ke jasmani. Alat nyambungnya apa? Alat nyambungnya napas. Kalau Bapak nggak percaya alat sambungnya lemnya napas, tahan napasnya 1 jam. Tapi jangan salahkan saya kalau ada sesuatu yang terjadi. Begitu 1 jam nggak bernapas, apa jadinya? Putus hubungan ruh sama jasad, namanya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap ruh, setiap jiwa za'iqah. Za'iqah itu berasal dari kata zauq, merasakan. Jadi ruh itu merasakan mati, bukan mati. Coba pahami Bapak betul ayat itu. Setiap jiwa, setiap ruh merasakan mati. Bukan mati ruhnya. Dia ngerasain mati aja. Ngerasain mati itu apa? Ngerasain terputus hubungannya dengan jasma. Dia nggak bisa gerakin lagi. Kita kan sering salah. Kita anggap ruh itu mati. Ruh nggak mati-mati. Itu dikekalkan Allah Ta'ala. Cuman dia ngerasain aja Pak matinya. Maka dalam hadis kan disebut, ruh pertama dia terpisah dari jasadnya meninggal, dia lihat jasadnya dimandikan. Aku kok jasadku dimandikan dia? Di awal-awal dia seperti mimpi, dia pikir mimpi. Begitu dimasukkan ke alam kubur, datang munkar nakir, aku sudah benar-benar mati rupanya katanya. Udah ada munkar nakir yang nanya. Kalau tadi dia merasa mimpi. Itu dalam hadis sahih disebut begitu. Jadi antara mati dengan mimpi itu mirip. Makanya mimpi itu, tidur itu mati kecil. Maka di dalam tidur, di dalam mati kita bisa ketemu alam ruh. Bapak kita ketemu, saudara kita yang sudah meninggal kita jumpa ya kan? Di mana Bapak jumpai tadi itu? Waktu mimpi itu Bapak jumpa di mana? Alam mimpi itu mana coba? Di mana alam mimpi itu? Alam ruh. Di balik ruang kosong ini. Gak di mana-mana dia, dimensinya aja beda. Balik ruang kosong ini semua. Baik, itu ya spiritualnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, anak istri keluarga kami ya Rahman, kakek nenek kami terus ke atas ya Rahim, anak istri cucu-cucu kami ya Rahman, zuriat-zuriat kami ya Rahim. Ampuni dosa para pemimpin bangsa kami, para ulama-ulama bangsa kami, istiqomahkan kami dalam kebaikan, keimanan, ketakwaan. Bersihkan kolbu kami ya Allah sebersih-bersihnya ya Rahman. Hunjamkan rasa cinta ke dalam kolbu kami kepada Engkau ya Allah. Bukakan hati kami ya Allah, berikan kami ma'rifat mengenalimu ya Allah, sebagaimana ma'rifat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ma'rifat para kekasihmu di antara para sahabat Nabi kami, tabi'in, tabi'in dan seterusnya ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi sisa umur kami, berkahi rezeki yang Kau berikan kepada kami. Berikan kami rezeki yang banyak, yang luas yang Kau berkahi. Rezeki yang membuat kami semakin dekat, semakin cinta kepada Engkau ya Allah. Jangan berikan kami rezeki yang membuat kami semakin jauh terpental darimu ya Arhamar Rahimin. Jangan berikan kami rezeki berupa istidrat ya Rahman.
Jadikanlah segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami sebagai alat untuk kami semakin dekat kepada Engkau ya Allah. Sebagai sandaran rindu kami kepada Engkau ya Rahman ya Rahim. Terimalah segala doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz kajian